Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Tamsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Pandemi COVID-19 kembali memanas. 5 Januari dilaporkan ada 31.078 kasus lokal dan 436 kasus impor. Ada pakar yang mengingatkan mutan jenis BQ1 berkemungkinan akan menjadi tren pandemi di Taiwan. Untuk itu warga diimbau dapat segera menerima vaksin bivalen. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus baik dalam dan luar negeri, banyak yang khawatir akan penularan mendatangi pos vaksin yang ada. Bahkan untuk vaksin bivalen yang tersedia di pos vaksin Taipei dan New Taipei telah nyaris habis dipesan. 还是打一下外国的疫苗好了。对啊，尤其有次世代的就打次世代。 CC memprediksi puncak gelombang pandemi ini mungkin melonjak pasca tahun baru Imlek. Jumlah kasus yang dikonfirmasi dalam satu hari mampu melebihi 40.000 orang dan tingkat infeksi ulang sekitar 5%, yang mana masih terus meningkat. Pakar mengingatkan bahwa galur mutan baru muncul, proporsi galur mutan BA5 lokal menurun. Melirik pengalaman Eropa dan Amerika, mutan BQ1 dapat menjadi gelombang berikutnya dari galur mutan utama di Taiwan. Festival Tahun Baru Imlek segera tiba. Diprediksi akan terjadi peningkatan penularan komunitas. Lansia dan kelompok rentan diimbau dapat segera mendapatkan vaksin bivalen agar menambah daya kekebalan tubuh. Tanggal 4 Januari, Perdana Menteri Su Tseng mengumumkan akan membagikan uang tunai senilai $6.000 Taiwan per orang saat memasuki musim semi, sekaligus sebagai ucapan selamat dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Adapun uang tunai tersebut akan langsung ditransfer ke rekening perorangan setiap warga negara, paling cepat akhir bulan Februari. Hal ini tentu disambut baik oleh masyarakat, namun ada pakar yang berpendapat jika daya rangsang dari pembagian uang tunai terhadap pertumbuhan perekonomian terbatas. Surplus pemungutan pajak mencapai $450 miliar Taiwan dan diputuskan akan dikembalikan kepada warga, meliputi $140 miliar Taiwan uang tunai yang akan dibagikan kepada warga sebagai tanda berbagi pencapaian ekonomi, ujar Perdana Menteri Su Tseng pada tanggal 4 Januari. Setiap orang akan mendapatkan uang tunai senilai $6.000 Taiwan. Dan hal ini diprediksikan usai disetujui oleh Yuan Legislatif paling cepat akan dibagikan kepada warga akhir Februari atau awal Maret dengan sistem transfer langsung ke rekening warga. Selain itu, Yuan Eksekutif juga akan menambahkan bonus bagi kelompok ekonomi lemah dan bagi kelompok ekonomi rendah akan mendapatkan 750 per orang sebelum Tahun Baru Imlek. Sementara bagi kelompok ekonomi menengah akan mendapatkan 500 per orang, di mana akan dibagikan setiap bulannya untuk tahun ini. 水电费什么人家可以拿去缴啊，不一定要用在玩乐上面。现在那么苦，对不对？ Era Mainco sempat membagi kupon belanja senilai 3.600 per orang saat krisis perbankan tahun 2009, kemudian kupon triple tahun 2020, dan kupon quintuple tahun 2021 saat pandemi. Kupon belanja berhasil meningkatkan GDP sebesar 0,43%, kupon triple sebesar 0,53%, dan kupon quintuple sebesar 0,6% hingga 0,9%. 发钱的时候，不管用什么样的方式，它都会产生一个替代效果。所以说，我们整体的消费如果没有增加的话，对经济的刺激就会很有限了。 Pakar berpendapat daya rangsang dari pembagian uang tunai terhadap ekonomi terbatas. Namun ada juga yang mengkritik jika pengembalian pajak kepada warga baru disebut adil jika dikembalikan kepada yang membayar pajak. Akan tetapi Yuan Eksekutif berpendapat jika tujuan pemerintah adalah berbagi pencapaian ekonomi kepada semua lapisan masyarakat. Wijen kerap dianggap sebagai bahan makanan sehat, namun undang-undang terbaru di Amerika memasukkan wijen ke dalam daftar alergen ke-9. 5 tahun lalu, Taiwan telah mengkategorikan wijen sebagai salah satu butir pelabelan wajib dalam daftar bahan makanan alergen. Dokter mengingatkan gejala alergi untuk wijen serupa dengan kacang, dapat menyebabkan syok atau kematian untuk kasus yang parah. Wijen yang kerap dianggap sebagai bahan makanan yang sehat dan anti penuaan berkemungkinan bisa menimbulkan alergi. FDA Amerika mengumumkan mulai awal tahun ini wijen masuk dalam daftar alergen top 9. Ahli toksikologi Taiwan menjelaskan bahwa gejala alergi wijen mirip dengan alergi kacang. Untuk skala ringan akan timbul urtikaria pada kulit dan skala parah dapat menyebabkan syok hingga meninggal. 吃下那个食物或接触到那个食物的话，可能会产生支气管的收缩、呼吸困难、胸闷，严重化甚会有休克，会有生命危险。 FDA Taiwan sejak tahun 2018 telah mengumumkan dan melabelkan bahan makanan alergen dan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan secara jelas ke dalam produknya yang semula terdiri dari udang, kepiting, mangga, kacang, susu dan telur, bertambah wijen dan biji-bijian yang mengandung gluten, total 11 jenis. Saat Tahun Baru Imlek, tidak sedikit warga yang suka membeli makanan sejenis kacang-kacangan. Selain memperhatikan tempat asal produk, masa kedaluarsa, juga jangan lupa memastikan apakah mengandung alergen makanan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan karnaval di Afrika Selatan. Kita suah lagi di pekan depan, sampai jumpa.